Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alamul ghuyub. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Masjid Nurul Huda yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah serta inayahnya kita telah dimudahkan oleh Allah untuk sama-sama melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah, sekaligus niat itikaf dari maghrib sampai isya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya orang yang itikaf dari maghrib sampai isya akan dibangunkan dua istana di surga. Yang istana itu luasnya 100 tahun perjalanan, dan di antara dua istana itu Allah tanamkan satu pohon. Saking besarnya pohon tersebut, andaikan seluruh manusia berkumpul menjadi satu di bawah pohon tersebut, maka akan mencukupi saking besarnya itu pohon. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang gurunya itu bukan manusia tapi malaikat Jibril alaihissalam yang ilmunya langsung dari langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka kita harus lebih yakin apa yang dikatakan oleh yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dikatakan Nabi, orang yang itikaf dari maghrib sampai isya, insya Allah Allah bangunkan dua istana di surga. Apalagi ini di bulan apa nih? Rajab. Bulan Rajab, setiap amal pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Maka orang yang tidak menyempatkan iktikaf dari maghrib sampai isya bukan rugi, tapi sangat rugi. Bukan rugi banget, sangat rugi. Ya, dapat dua istana di bulan Rajab dilipat gandakan. Yang lipatannya kita nggak tahu, mungkin 10, 20, wallahu alam. Yang jelas dilipat gandakan oleh Allah. Maka mudah-mudahan itikafnya kita dari maghrib sampai isya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan sama-sama satu hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya kita senantiasa selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita melakukan dosa yang kecil, tetap jangan meremehkan itu dosa. Tapi kepada siapa kita berbuat dosa? Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau disertai terus menerus. Fa innaha bil muwadhabati 'alaiha tahdumu fatasiru kabira. Karena sesungguhnya dosa-dosa kecil itu kalau dilakukan terus-menerus rutin, maka akan menjadi besar. Lihat betis, dosa besar, dosa kecil. Hah, Pak?
lihat betis wong. Hah? Wong betino. Ya kalau betino kan, kalau betis laki-laki ya nggak apa-apa. Ini betis betino, dosa nggak? Dosa. Dosa besar, dosa kecil? Kecil. Tapi kalau terus menerus itu jadi besar. Ya, satu hari nggak terasa, 2 hari nggak terasa, sekian tahun, 25 tahun itu yang kecil jadi besar. Maka dikisahkan dalam satu kitab, mungkin saya pernah cerita, seorang muadzin yang hafiz Al-Quran 30 juz, itu matinya su'ul khotimah. Ketika akhir hayatnya, dia perintahkan adiknya untuk mengambil Al-Quran. Dikira adiknya, kakaknya itu mau baca Al-Quran. Ternyata begitu diambilkan Al-Quran, apa kata kakaknya? Wahai adikku, saksikanlah bahwa aku tidak percaya dengan Al-Quran. Langsung mati. Bukan wafat, mati. Itu suara apa lagi itu? Langsung mati. Adiknya itu langsung menangis sejadi-jadinya. Padahal kakaknya ini sudah hafiz Al-Quran 30 juz, menjadi muadzin selama 25 tahun. Kurang apa hebatnya? Namanya orang dulu kalau jadi muadzin itu 5 waktu, Pak. Kalau di Nurul Huda kan paling ada bagian maghrib, ada yang bagian zuhur, ada bagian asar, pokoknya sesukanya, betul? Kalau muadzin dulu tuh ya memang dikasih amanah selama 5 waktu. Ini 25 tahun hafal Al-Quran 30 juz, tapi matinya su'ul khotimah. Maka adiknya yang melihat kakaknya matinya su'ul khotimah, dia datang ke Ka'bah nangis sejadi-jadinya, ya Allah matikanlah saya husnul khotimah. Maka ada seorang ulama mendekati pemuda tadi, wahai pemuda, ini waktu-waktu yang mustajabah, sedang menunaikan ibadah haji, dan sekarang engkau berada di depan Ka'bah. Mintalah kepada Allah sebanyak-banyaknya, jangan cuma minta husnul khotimah. Maka pemuda tadi menjawab, wahai Tuhan, saya minta husnul khotimah karena saya punya kakak, punya saudara itu hafiz Al-Quran dan menjadi muadzin selama 25 tahun, tapi matinya su'ul khotimah, dan saya takut ya kalau nanti saya matinya su'ul khotimah. Maka ulama tadi mengatakan, oh tidak, kakakmu itu seorang hafiz Al-Quran 30 juz dan menjadi muadzin 25 tahun, nggak mungkin matinya sampai su'ul khotimah. Pasti ada amalan yang buruk yang dilakukan secara istiqomah. Maka pemuda tadi dia ingat-ingat, ternyata benar apa yang dikatakan ulama. Kebiasaan kakaknya itu kalau dia naik menara sebelum adzan ngintip melihat betis wanita. Ya. Karena dulu kan menara paling tinggi. Dan bangunan-bangunan rumah di sekitarnya itu, ke orang-orang Arab itu kalau jemur pakaian di atas loteng. Ya, sehingga yang bisa melihat loteng itu hanya muadzin yang naik menara. Dilihat, oh ini betis yang hitam, betis yang putih, ini betis yang coklat. Nah, ini hafal nih, yang putih, yang coklat, yang hijau, yang kuning. Nah, itu dilakukan istiqomah selama 25 tahun. Maka kata ulama tadi, itulah penyebab mati su'ul khotimah. Kelihatannya dosa kecil melihat betis wanita, tapi kalau terus menerus selama 25 tahun menjadi besar dan dia tidak taubat, menjadikan matinya su'ul khotimah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran bagi kita, jangan sekali-kali meremehkan dosa kecil. Dosa kecil kalau israr terus menerus menjadi besar.
Wa aidan anaha ala azmi istidimatiha tasiru kabirata. Begitu juga niat untuk melakukan dosa kecil, niat ya, baru nih niat, tapi dia niatnya itu terus menerus. Kapan saya ini bisa lihat betis wanita itunya? Kapan saya ini penasaran, selalu penasaran. Kayaknya ini betisnya tuh bagus kelihatannya nih, ya. Sumpama ada orang baru datang ke pendopo nih. Wah, orangnya tuh luar biasa, ya. Penasaran kita nih. Selalu di benak kita nih rasa ada keinginan untuk melihat, ya, ingin melihat, ada keinginan untuk melihat, tapi keinginan itu terus menerus, ya, maka itu sudah dikatakan dosa besar. Kalau ada niat ingin terus menerus melihat kemaksiatan, walaupun maksiat itu adalah maksiat kecil. Kenapa? Kata Imam Nawawi, fa inna niyatal mar'i fil ma'asi kanat maksiyah. Karena sesungguhnya niatnya seorang untuk bermaksiat itu sudah dianggap maksiat. Cuma niat, baru niat ingin ngintip, baru niat ingin ngintip. Tapi kalau niatnya terus menerus, tidak ada niat untuk taubat, itu menjadi besar dan dianggap dosa. Makanya di dalam surga itu ada satu istana khusus, yang istana itu terbuat dari kaca, bisa dilihat dari luar, dan yang dalam bisa melihat keluar. Apa itu? Kaca, ya. Pokoknya nggak bisa dibayangkan keindahan istananya. Itu terbuat dari kaca, bening. Orang dalam bisa melihat yang di luar, orang yang di luar bisa melihat yang di dalam. Istana itu diberikan khusus untuk siapa? Untuk orang yang di dalam hatinya tidak ada niat bermaksiat kepada Allah. Orang yang paling hebat ini jangankan maksiat, niat untuk maksiat pun nggak ada. Ini yang paling berat, betul nggak Pak? Kadang kita nih kan masih terbenak, ya, bener nggak? Ya, kita kadang lagi jalan lewat, masih penasaran, lirik lagi, ya, bener nggak? Padahal udah lewat, kita masih lirik, wah, penasaran. Lihat enggak, tapi masih noleh. Coba. Hati itu masih ada penasaran, betul nggak nih? Betul, ya? Nah, ini laki-laki nggak bisa dibohongi. Jadi makanya ada surga khusus, istana yang khusus terbuat dari kaca, itu diberikan hanya untuk orang yang di dalam hatinya tidak ada niat untuk berbuat maksiat kepada Allah. Masya Allah, orang paling hebat tuh di sini. Makanya kata Syekh Alwi Al-Maliki, ya, beliau mengatakan jangan pandang orang itu dilihat dari banyaknya ibadah, tapi pandanglah orang itu sejauh mana dia bertahan meninggalkan maksiat. Orang yang paling hebat itu sejauh mana dia itu bertahan meninggalkan maksiat. Kadang orang tuh siangnya puasa, malam ibadah semalaman suntuk, tapi di saat diajak maksiat tidak ada orang yang lain tahu, itu bisa maksiat. Ya. Jadi kita jangan terkesan dengan banyaknya ibadah seseorang. Orang yang paling hebat itu orang yang mempertahankan dirinya meninggalkan maksiat. Ini orang yang paling hebat. Walaupun Jamaah Huda ini rajin ibadah nih, nggak tahu nih kalau digoda wanita, Pak Bambang nih diculik dia, Bambang diculik, dibawa ke hotel,
dibawa ke hotel. Pintu gerbang dijaga, pintu kamar dijaga. Pak Bambang diajak untuk maksiat kepada wanita yang cantik. Kira-kira Pak Bambang mau nggak? Nah, bukan mungkin, pasti. Ya, bukan mungkin, tapi pasti. Padahal sholat 5 waktu rajin berjamaah di Nul Huda, tapi di saat diuji belum tentu dia bisa bertahan. Betul nggak? Makanya orang yang paling hebat itu bukan orang yang banyak ibadahnya, tapi orang yang hebat yang mampu bertahan meninggalkan maksiat. Itu orang paling hebat. Makanya kalau laki-laki kok mampu menundukkan pandangan ketika di pasar, diakui itu laki-laki yang hebat. Berapa banyak orang yang rajin ke masjid, tapi kalau ke pasar matanya masih melotot. Tadi Pak Darul ngaku. Nggak bisa dipungkiri Pak ya. Ya nggak bisa dipungkiri. Sudah pakai motor pun ya, masya Allah. Ya, inilah pengorbanan seorang laki-laki. Menundukkan pandangan itu sebenarnya perjuangan yang paling berat ketimbang orang mengangkat senjata melawan orang kafir. Kalau orang perang, dua kemungkinan, kalau menang ya dapat ghanimah, kalau kalah mati syahid. Kalau berjuang orang semangat, karena dua kemungkinan, kalau menang dapat ghanimah, kalau kalah mati syahid. Selesai masalah, sudah jumpa dengan bidadari. Yang paling berat ini menundukkan pandangan. Inilah pengorbanan seorang laki-laki melebihi berjuang di jalan Allah. Sekarang ini memang belum ada perjuangan, peperangan. Ya perannya kita ini melawan hawa nafsu. Ini yang paling berat. Betul nggak Pak Darwan? Betul. Wah, ngaku dia. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, wala kabiratan ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar, yaitu bertaubat kepada Allah. Ayat taubati bisurutiha, kata Imam Nawawi, taubat dengan syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya apa? Tidak ada niat untuk mengulangi kembali. Kalau orang taubat tapi masih penasaran ingin mengulang lagi, namanya taubat sambal. Katanya pedes, kapok saya nih. Ya kapok. Kenapa? Pedes itu makanan, besoknya makan lagi. Itu namanya taubat sambal. Katanya pedas, kapok, nggak mau makan lagi, besoknya mau makan lagi. Siapa yang nggak selera dengan makan sambal? Betul nggak? Orang makan kalau nggak pakai sambal tuh nggak nikmat. Betul nggak Ibu? Makanya itulah orang suka ngamuk-ngamuk kalau kepedesan, tapi besoknya makan sambal lagi. Itulah taubat sambal. Ya, sudah taubat tapi ada niat ingin mengulang kembali. Namanya taubat itu tidak ada niat untuk mengulang kembali. Itulah aslinya taubat. Fa inna taubata tamhu atharul khati'ah. Karena sesungguhnya taubat itu akan menghapus dosa. Wa in kanat kabiratan, walaupun dosa itu besar. Maka di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita yang selingkuh. Dia sudah punya suami, tapi dia selingkuh. Sampai wanita tersebut hamil. Kemudian dia bertaubat. Datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta dirajam. Tahu rajam, Pak? Rajam itu dihukum dilempari batu sampai mati. Itu hukuman bagi orang yang berzina yang sudah punya suami atau sudah pernah nikah. Kalau yang belum pernah nikah kok berzina, itu dicambuk 100 kali. Tergantung yang nyambuk. Kalau yang nyambuk al-gojo di zaman Sayyidina Umar,
itu kalau mukul tembok, tembok langsung jebol. Makanya ketika algojonya Sayyidina Umar mencambuk orang yang dicambuk itu 100 kali, mati. Walaupun dicambuk, karena yang nyambuk itu mukul tembok aja hancur. Jadi pukulnya kuat. Cambukan itu kalau saking kuatnya mengeluarkan api. Ya, makanya tergantung yang mukul. Kalau algojonya kayak Pak Darwan kecil, ya cetir 100 kali ya paling hitam-hitam, ya. Tapi kalau algojonya kayak Pak Junain, itu lumayan tuh cambukannya, ya, itu lumayan. Nah, ini seorang wanita yang melakukan zina, selingkuh tapi tidak ketahuan, tapi merasa dirinya itu bersalah. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ini telah melakukan zina kepada seorang laki-laki, hukumlah saya, rajamlah saya. Kata Nabi, oh tidak, kamu cuma main-main aja. Nabi memberi kesempatan, ya, karena kalau wanita ini bisa mengambil perkataannya, Nabi tidak menjadi menghukum wanita tersebut. Nabi sampai malingkan 4 kali. Oh tidak, kamu cuma main-main saja. Kata wanita tadi, ya Rasulullah, benar, saya ini telah melakukan zina dan saya ini sudah hamil. Kata Rasulullah, udah kamu pulang dulu sampai anakmu lahir, nanti kamu datang. Begitu anaknya lahir 9 bulan, wanita tadi datang lagi, ya Rasulullah, rajamlah saya. Kata Rasulullah, kamu kembali susuin anakmu sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Sudah berapa lama wanita itu nunggu? Hampir 3 tahun. Andaikan wanita pezina tadi dia mengambil mencabut perkataannya kalau dia tidak berzina, Nabi pun tidak menghukumi. Tapi wanita ini saking sungguh-sungguhnya taubat kepada Allah, minta dirajam oleh Rasulullah, walaupun sudah menyusui anaknya selama 2 tahun, dia datang lagi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini anak saya sudah 2 tahun disusuin. Sekarang saya siap untuk dirajam. Maka wanita tadi pun dipendam, disisakan kepalanya. Kemudian kepalanya itu dilempari batu hingga meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyolati. Maka Sayyidina Umar tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menyolati orang yang melakukan zina? Bukankah dia telah melakukan dosa besar? Kata Sayyidina Umar. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai Umar, wanita tadi ini telah bertaubat dengan sungguh-sungguh. Andaikan taubatnya ini diberikan oleh 70 penduduk Madinah, maka semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun berzina, tapi dia niat taubat sungguh-sungguh, berapapun dosa yang dia miliki akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyolati dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi itulah sesuai dengan perkataan Nabi, la wala kabiratan ma'al istighfar, tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar, yaitu tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini mudah-mudahan jamaah Nurul Huda dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari melakukan kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Dan harapan kita Allah Subhanahu wa ta'ala istiqomahkan kita dalam mengamalkan agama sampai
sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah dari godaan setan yang terkutuk sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.